teman-teman, kembali lagi bareng aku Jasmine di Titik Temu, podcast yang mempertemukan berbagai sudut pandang. Nah, gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya, amin. Nah, di episode kali ini Titik Temu kedatangan bintang tamu spesial, yaitu seorang psikolog dan guru BK, yakni Kak Alia dan Kak Sekar. Selamat datang Kak Alia dan Kak Sekar. Halo semuanya. Gimana nih Kak Alia dan Kak Sekar hari ini? Kabarnya baik atau enggak nih? Oke, mungkin aku dulu ya. Aku sangat-sangat baik sih, dan hari ini juga aku excited karena udah diundang sama Kak Jasmine. Terima kasih Kak. Sama terlihat banget sih auranya tuh sangat bersinar, happy hari ini gitu ya. Kalau dari Kak Sekar sendiri gimana nih hari ini? Alhamdulillah kabarku baik dan aku bener-bener seneng ya diundang oleh Kak Jasmine. Dan aku udah gak sabar banget kepengen menceritakan anak-anakku dan pengalaman-pengalaman aku ke kalian semua. Yeay, sama-sama kelihatan auranya tuh happy, seneng, siap banget nih di Titik Temu hari ini gitu. Nah, oke, di episode kali ini kita tuh akan membahas mengenai topik yang familiar gitu, dan mungkin nggak jauh dari kita gitu. Kita yang ngerasain sendiri mungkin terkait kesehatan mental gitu. Nah, kita tuh pasti pernah gitu ya ngerasain rasanya dikejar tugas, keraguan atas apa yang kita kejar, kemudian keraguan atas nilai yang kita capai gitu. Nah, hal-hal ini tuh ternyata tuh mungkin kita nggak sadarin kalau ini tuh kita sedang merasakan gangguan kesehatan mental gitu, tapi kita nggak merasakan itu gitu ya Kak. Nah, kalau dari Kak Sekar dan Kak Alia sendiri nih, seperti apa sih yang paling terlihat dari seseorang yang ciri-cirinya tuh butuh berkonsultasi gitu, atau butuh dibantu, butuh didengarkan gitu? Mungkin dari Kak Alia dulu gimana? Oke, ini pertanyaan awal yang menarik sih teman-teman, karena ini juga salah satu hal yang penting yang harus kita bisa coba kondisikan dari diri sendiri atau di orang lain gitu. Karena contoh nih, katakanlah, maaf ya, mungkin Mbak Jasmine dulu tuh orangnya ceria gitu, orangnya ceria yang dia tuh suka berinteraksi, pokoknya dia tuh bener-bener kayak excited dengan segala hal. Tiba-tiba Kak Jasmine sendiri itu punya tiba-tiba menarik diri gitu loh dari lingkungan. Itu perlu diperhatikan sih, tapi bukan berarti anak-anak yang pemalu atau anak-anak yang introvert itu punya tekanan mental ya teman-teman. Itu beda kasus gitu. Yang kedua tuh ada terkait dengan perubahan emosi. Jadi ketika tiba-tiba ada teman-teman kalian itu yang tiba-tiba sensitif gitu, itu perlu diperhatikan sih, karena itu bisa berbahaya ke diri sendiri atau bahkan ke orang lain seperti itu. Jadi nggak disangka perubahan mental tuh dapat merubah sikap manusia yang bertolak belakang gitu ya. Mungkin ya dari awalnya cheerful, happy, gampang periang gitu ya, tiba-tiba jadi murung. Itu benar-benar kelihatan ya sebenarnya dari situ ya kali ya. Nah, tapi nih kalau dari sudut pandang Kak Sekar sebagai guru BK di SMA gitu ya, ada nggak sih contoh kasus yang pernah Kak Sekar tangani gitu, seperti murid yang mungkin menurun semangat belajarnya gitu? Mungkin kelihatan di awal tuh semangat banget gitu akademiknya, happy juga, cheerful, tapi di lain sisi sekarang tuh beda gitu, beda lah mukanya gitu, biasaan-biasaannya tuh beda, terlihat beda gitu. Kalau kasus seperti itu ya pasti ada ya, karena aku juga posisinya guru BK yang menerima konsultasi dari teman-teman. Jadi aku punya satu cerita, satu murid, sekarang anaknya sudah kelas 12 ya. Waktu dulu kelas 10, anak ini tuh terkenal bahwa dia tuh anak yang pinter, anak yang aktif, dan anak yang berprestasi di bidang non-akademik juga. Dia juga terkenal ya di kalangan guru-guru bahwa oh nih anak ternyata aktif loh, anaknya tuh ramah loh, anaknya tuh kalau ditanya menjawab, kalau di kelas tuh aktif juga. Nah, pada suatu kasus waktu dia naik kelas 11, kebetulan saya yang mengampu guru BK-nya kan. Saya mengampu guru BK kelas 11. Nah, ternyata ketika saya mengampu, banyak sekali laporan yang datang kepada saya bahwa kok nih anak ternyata beda banget dari rumornya dia di waktu kelas 10. Kayak, Bu, kok nih anak jarang berangkat ya? Bu, kok nih anak tidak ada laporan masuk ke kelas gitu. Kok nih anak suka kadang murung atau bahkan menyendiri seperti itu. Dan karena banyak sekali laporan yang masuk ke saya, jadi saya tuh merasa khawatir loh sebenarnya. Ini anak kok bisa beda sekali, kok nih anak itu bisa sangat berubah, bertolak belakang sekali. Tapi ternyata karena saya merasa khawatir, akhirnya saya berinisiatif untuk
mengunjungi ke rumahnya bersama guru BK yang lain. Dan ternyata ketika saya mendatangi rumahnya, saya bercerita di situ, dia bercerita, kamu kenapa kok bisa sampai tidak kayak biasanya ya, sangat berbeda gitu. Ternyata setelah ditelusuri, dia tuh mengalami namanya kayak tekanan ya, bagaimana ya, dia tuh mengatakan bahwa, Bu, aku ini aku lelah sebenarnya, aku tuh mengejar apa sih sebenarnya, aku mengejar apa sampai aku tuh harus seperti ini, aku tuh capek, aku tuh jadi nggak semangat belajar seperti itu. Dan ternyata penyebab dia seperti itu tuh bahwa tekanan, dia tertekan bahwa karena dia anak tunggal ya, jadi orang tuanya itu sangat menekankan bahwa kamu tuh harus seperti ini karena kamu harapan satu-satunya ibu, harapan satu-satunya ayah, seperti itu. Jadi ketika dia diberi tekanan seperti itu, bukannya semangat, dia malah justru tidak semangat. Tidak semangat. Dia merasa bahwa apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku capai, seperti itu. Jadi orang tuanya juga menuntut nilai dia kan harus vertikal ya, istilahnya harus vertikal naik seperti itu ya, agar nanti waktu penerimaan SNBP dia bisa lolos di jalur kedokteran sesuai permintaan orang tuanya. Jadi sebisa mungkin kamu harus bisa lewat SNBP, jangan tes seperti itu. Jadi aku nggak bisa ini, aku harus bagaimana, dia seperti itu. Jadi malah dia bukannya semangat, malah justru menurun semangat belajarnya, seperti itu. Emang dari ceritanya tuh ikut kayak ngerasain, aduh anak ini kelihatan banget gitu ya, bedain dari awal yang sangat periang, akademiknya bagus, tiba-tiba sekarang ada tekanan seperti itu terlihat sekali gitu ya Kak Sekar. Kayak telur ada dalam mendidih gitu ya, yang sangat ditekan nilai gitu. Dalamnya kelihatannya tuh luarnya tuh oke aja gitu, tapi ternyata dalamnya kesehatan mentalnya terganggu gitu ya Kak Sekar. Bener. Jadi pada kasus yang Kak Sekar tadi tanganin itu, pendekatannya gimana tuh? Tadi selain datang langsung ke rumahnya, pendekatannya gimana untuk mengatasi anak tersebut gitu sih Kak Sekar, gimana? Baik, yang pertama pastinya aku nggak langsung nanya kan ya, bagaimana sih kamu kok gini-gini, nggak mungkin. Jadi yang pertama saya lakukan, saya menanyakan ya, saya mendekatkan diri, menanyakan, kamu gimana kabarnya, kamu hari ini lagi suka apa, kamu suka mengajarkan apa. Jadi aku tuh menanyakan tapi tidak menginterogasi terlebih dahulu. Jadi di sini aku menanyakan hal-hal yang ringan-ringan dulu, biar dia tuh merasa nggak, aku ini lagi ditanyain apa sih, seperti itu ya. Nah setelah dia merasa nyaman, aku tanya pertanyaan-pertanyaan ringan, kemudian aku baru menanyakan penyebabnya. Dia apa sih yang sebenarnya kamu rasakan saat ini, apa yang membuat kamu tuh tertekan. Jadi kan kalau misal orang ditanyakan pelan-pelan nanti dia terbuka ya. Kalau misal kita langsung nanyakin, dia kan nggak mungkin terbuka, kayak ini orang nanya apa sih, seperti itu ya. Betul. Jadi aku pelan-pelan dulu lah, biar nanti dia tuh nyaman sama aku, terus nanti dia baru terbuka dan menceritakan masalah-masalahnya dia. Nah selanjutnya setelah dia terbuka sama aku dan menanyakan, aku jadi tahu ya, sebenarnya masalahnya dia tuh seperti ini. Jadi aku bisa memberikan solusi. Nah setelah itu aku memberikan solusi, mengajak dia bahwa sebenarnya hal ini tuh sangat wajar, ini tuh bukan kelainan, ini tuh bukan sesuatu yang parah banget seperti. Jadi ini tuh wajar, semua orang juga mungkin pasti merasakan seperti ini. Kamu tuh nggak apa-apa sebenarnya, kamu cerita aja, kamu tidak perlu memendam seperti ini. Kemudian aku memberi solusi bahwa kamu belajar secukupnya aja, kamu istirahat, kamu tuh tidak perlu terlalu mengejar, kamu harus menyayangi diri kamu sendiri, menjaga diri kamu sendiri, pokoknya secukupnya aja, kamu tuh nggak apa-apa, semua ini tuh nggak apa-apa. Setelah memberi solusi, kita berbincang-bincang, akhirnya menyetujui kan. Saya juga menemui orang tuanya bahwa, Bu, Pak, tolong diperhatikan lagi anaknya, tolong anaknya diberi ruang diskusi, tolong anaknya itu tolong untuk memahami
kemampuan anaknya seperti itu. Jadi tidak terlalu ditekan ya Pak, Bu, seperti itu. Keren banget sih dari pendekatan yang Kak Sekar lakukan gitu. Nah mungkin dari teman-teman juga bisa take notes nih kalau misalnya ada temen yang kelihatan beda gitu, sikapnya, perubahannya beda gitu, bisa mulai mendekati gitu, melakukan pendekatan yang seperti Kak Sekar lakukan dengan mencoba mendengarkan gitu. Jadi nggak cuman ngasih solusi aja, tapi coba dengarkan dulu pelan-pelan. Mereka sebenarnya apa sih yang sedang dirasakan atau butuh apa, kita coba dengarkan dulu gitu. Nah kalau dari kalian sendiri nih, tadi kan mungkin banyak pemicu tekan akademik itu kan dari orang tua ya, harus masuk ke PTN ini, nilainya bagus, peringkatnya harus sekian gitu-gitu ya. Nah kalau dari kalian sendiri mungkin yang datang ke psikolog gitu, yang langsung konsultasi, ada nggak sih tekanan lain gitu, selain dari orang tua gitu Kak? Oke, mungkin aku akan jawab. Aku tuh pernah baca kayak jurnal gitu. Judulnya tuh The Relationship Between Academic Stress and Mental of apa gitu, yang ditulis oleh Pak Edi Santoso dan juga Pak Tegas Ardiansa, di mana di sana tuh dikatakan kalau misalkan faktor penyebab tekanan itu nggak cuma dari orang tua, tapi dari diri kita sendiri. Ya kan kita juga, diri kita adalah diri yang memang paling dekat dengan kita sendiri gitu kan. Jadi ketika memang ada nih siswa yang dia itu punya atau menetapkan standar yang terlalu tinggi, terlalu perfeksionis gitu. Jadi ketika memang nggak sesuai harapan, dia tuh akan merasa dirinya tuh gagal gitu loh. Dan juga kayak misalkan nih, si siswa itu benar-benar menuntut dirinya itu untuk selalu punya nilai yang tinggi, selalu harus peringkat gitu loh. Dan juga harus tadi yang dikatakan sama Kak Sekar gitu kan, harus kedokteran, harus di PTN ternama gitu loh. Jadi ketika memang si anak itu gagal, si harapan itu nggak tercapai, itu bisa apa ya, bisa merasa si siswa itu tuh benar-benar gagal gitu loh, gagal, tertekan hingga trauma bahkan gitu. Dan pun sebenarnya selain itu tuh ada juga dari lingkungan sekolah sih, karena kan ya tau lah pendidikan gitu kan di sekolah itu benar-benar jadwalnya itu udah tersusun padat gitu. Apalagi nih anak-anak SMA itu biasanya tuh ada jadwal les gitu loh, untuk mungkin untuk SMBP, SMBT gitu loh. Jadi tuh di situ tuh mereka tuh bener-bener kayak nge-push diri sendiri untuk belajar terus menerus gitu. Apalagi ada sistem penilaian emang kompetitif gitu, dimana nanti tuh si siswa itu bener-bener kayak ditekankan untuk dikejar-kejar gitu waktu dan juga nilai gitu. Terus juga ada faktor lain itu ada dari pertemanan gitu. Ketika memang si anak itu melihat temannya atau berteman dengan teman yang memang dia tuh punya prestasi yang lebih dari si siswa itu, dia tuh akan coba apa ya, iri gitu, merasa iri. Dirinya tuh akan merasa iri, terus kayak kok dia bisa tapi aku nggak bisa gitu loh. Jadi tuh dia akan ngerasa minder gitu. Pun kalau misalkan dia mau berteman dengan dia pun kayak aduh, dia tuh udah tinggi gitu loh, aku masih gini-gini aja gitu. Dan ya di zaman sekarang kan sosial media tuh bener-bener kayak bener-bener pesat gitu loh. Jadi tuh banyak banget mungkin dari Instagram atau TikTok yang bener-bener mereka tuh memposting gitu pencapaian-pencapaian diri gitu. Jadi ketika memang si siswa itu melihat secara langsung kayak kok dia bisa nih kayak gini, kayak kok aku nggak bisa gitu. Apalagi kalau misalkan ngelihat anak-anak yang usianya itu di bawah kita gitu, kayak lah kok dia di bawah aku tapi dia udah bisa kayak gini, sedangkan aku tuh nggak bisa gitu loh. Dan aku tuh ngerasa malu gitu. Sebenarnya pun apa yang diposting di media sosial itu emang versi terbaik dari dirinya gitu loh. Kan gak mungkin kan kalau misalkan ada kegagalan terus diposting ke sosial media seperti itu. Padahal mah ya itu nggak apa-apa. Pun si siswa itu kalau misalkan emang dia punya prestasi sedikit apapun diposting pun sebenarnya nggak apa-apa sih. Itu juga bisa jadi apa ya, apresiasi ke diri sendiri seperti itu. Betul banget sih, di media sekarang ini yang udah sangat luas gitu, media sosial ya, banyak banget juga JJ trend gitu ya, apa-apa sedikit-sedikit di JJ-in gitu, kayak kicau mania ya, kicau mania gitu. Di sekarang tren ini semua diikutin gitu, prestasi akademik lah, mungkin keterima di PTN ternama mana lah gitu, dikit-dikit di JJ-in ya Kak. Bener-bener zaman sekarang tuh medsos udah nyebar cepat banget, luas lah gitu ya. Nah tapi nih dari permasalahan yang tadi kita udah bahas gitu ya, Kak Alia dan Kak Sekar nih banyak bertemunya antara laki-laki dan perempuan tuh mana nih yang sering ditemui gitu, mungkin di sekolah, dan Kak Alia di konsultasinya di seorang psikolog gitu, sebagai seorang psikolog. Kalau dari saya kan saya guru BK yang megang satu angkatan ya, kelas 11 itu satu angkatan saya sekitar
10-11 ya 10 deh 10 itu dominan yang mendatangi saya tuh kebanyakan perempuan. Ada sih ada laki-laki ya, cuman kebanyakan memang perempuan karena perempuan dikit-dikit diceritain gitu ya. Jadi Benar sih lebih ya. banyak yang datang ke saya perempuan seperti itu. Oh gitu ya. Tapi tetap ada ya cowok, Ada. walaupun emang lebih banyaknya mostly sih ceweknya perempuan gitu. Kalau dari Kak Alia sendiri nih gimana sebagai seorang psikolog? Oke, sebenarnya aku sama sih sama Kak Sekar, itu kebanyakan perempuan. Karena apa? Karena perempuan itu dia lebih nyaman gitu loh untuk mengekspresikan dirinya sendiri gitu dibandingkan dengan cowok. Tapi bukan berarti cowok juga nggak punya tekanan ya teman-teman. Cowok juga sebenarnya tuh banyak mengalami hal yang sama. Cuma mungkin caranya untuk bisa menangani itu berbeda gitu. Karena pun mungkin ada tuntutan sosial ya teman-teman bahwa cowok tuh harus kuat gitu. Kalau misalnya cowok itu cerita tuh dipandang kayak lemah gitu. Dan pun aku pernah baca juga yang dimana tuh ada perbedaan gitu antara laki-laki dan perempuan di di dalam melaksanakan bukan melaksanakan, maksudnya kayak menyelesaikan masalah-masalah gitu. Biasanya tuh si cewek yang perempuan itu dia tuh akan cenderung bercerita gitu, dia akan coba minta bantuan ke orang-orang terdekat itu atau bahkan ke profesional langsung gitu. Dan hal itu tuh yang yang menyebabkan si cewek itu lebih peka secara emosional, dan juga ya secara normal kan emang perasaan cewek itu diterima gitu kan. Nah sedangkan laki-laki itu dia tuh punya caranya yang lebih ke memendam gitu atau menyelesaikan masalahnya tuh sendiri gitu. Karena yang sudah aku bilang tadi ada tuntutan sosial, kayak kalau misalkan si cowok itu cerita mungkin kayak cowok masa cerita gitu kayak lemah banget. Apalagi kalau misalnya sampai cowok itu nangis gitu, itu enggak sih. Lemah Sebenarnya gitu pun ya. sebenarnya mau cewek mau cowok itu sama aja. Kalaupun emang ada tekanan lebih baik diceritakan gitu loh. Walaupun memang ya mungkin norma-norma di sosial itu lebih kayak ditekankan untuk perempuan, tapi bukan berarti cowok itu nggak boleh bercerita teman-teman. Cowok juga harus bercerita gitu. Jadi seperti itu, perbedaan itu lebih terletak di cara mereka itu mereka itu menyelesaikan gitu. Kalau misalnya emang si cewek itu emang lebih bercerita ya, kalau misalnya cowok itu lebih memendam atau menyelesaikan masalah itu sendiri, atau bahkan mungkin ke teman-teman terdekat yang 1-2 orang lah gitu. Tapi buat teman-teman yang cowok-cowok ya, kalau misalkan emang ada masalah itu jangan dipendam sendiri teman-teman, kalian juga harus butuh cerita, karena pun itu akan bisa membahayakan diri kalian atau orang lain gitu. Apalagi kalau misalkan udah masuk ke ranah stres bunuh diri, itu Bahaya bahaya banget, banget. udah tingkat yang ini banget ya. iya, jangan sampai Jangan sih, karena kan sampai ya kita hidup juga masih panjang lah gitu lah ceritanya. Betul banget sih, keren banget sih dari cerita-cerita pengalaman dari Kak Alia dan Kak Sekar gitu ya. Ternyata tuh kesehatan mental tuh penting gitu. Jadi mungkin kalian gak ngerasain kesehatan mental tuh pokoknya penting gitu. Kayak kalau misalnya ngerasa apa gitu, butuh sesuatu apa, coba ceritakan aja ke teman terdekat kalian. Kalau mungkin teman dekat kalian gak bisa dipercaya, bisa langsung ke yang emang udah parah pakarnya gitu ya, pakarnya gitu. Kalau misalnya di teman-teman SMA bisa di guru BK kayak Kak Sekar ini. Kemudian kalau misalnya di teman-teman mahasiswa atau mungkin para bapak ibu gitu bisa juga di psikolog seperti Kak Alia ini gitu. Jadi sebenarnya juga tadi ya perempuan dan laki-laki sama-sama bisa ya mengalami tekanan-tekanan akademik atau tekanan-tekanan lainnya gitu ya. Jadi bedanya mungkin hanya pada gimana kita menyikapi gitu ya dan menghadapinya. Yang terpenting ya kita belajar gitu. Jadi bahwa gak apa-apa kalau misalnya kita ngerasa lagi gak baik-baik aja. Khususnya mungkin laki-laki ya kan bisa take notes, kayak kalau misalnya yang lagi ngerasa gak apa-apa, lagi ngerasa gak baik-baik aja gitu ya, gak apa-apa, itu perasaan valid gitu. Gak apa-apa kalian ngerasa begitu, mau nangis juga gak apa-apa, karena ya gak apa-apa, kita sebagai manusia gitu ya Kak ya. Gak apa-apa. Dan kalau misalnya kalian butuh bantuan buat cerita ke teman atau mungkin sebagai tanya ke psikolog gitu seperti Kak Alia, nggak apa-apa banget juga, karena ya sebagai makhluk sosial ya Kak ya, bener ya, nggak mungkin kita hidup sendiri, kita pasti butuh bantuan orang lain ya Kak ya, bener banget. Jadi notes buat kalian semua. Nah dari Kak Sekar dan Kak Alia nih, sebelum kayak kita ditutup podcast kita ini, ada nggak pesan-pesan dulu nih buat teman-teman di sana gitu? Kayak dari aku dulu, buat adik-adik di luar sana ya, teman-teman di luar sana, aku berpesan bahwa kalian tuh nggak harus sempurna buat berharga. Kalian tuh berharga apa adanya.
kalian itu sangat apa ya, kalian itu bagaikan emas seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa ya teman-teman, jika kalian merasa tidak baik-baik saja, tolong bercerita ke teman dekat. Kalau tidak kurang percaya teman dekat, ya mungkin ke guru-guru, atau mungkin ke guru, ya mungkin bisa ke saya juga, atau mungkin ke orang tua. Kalian juga bisa ya untuk membuka diri. Membuka diri itu bukan sebuah kelemahan. Kalian menangis, kalian bercerita itu bukan tanda tuh kalian lemah, tapi itu justru sebuah keberanian bahwa kalian bisa mengungkapkan apa yang ada dalam diri kalian. Itu penting ya guys, itu bisa diceritain, dikeluarin lah minimal 2 orang gitu ya. Nggak harus bercerita banyak too much kayak diupload ke sana ke sini, cuman cukup ke teman atau cukup ke orang terpercaya kalian. Kalian itu benar-benar berharga. Tolong jaga kesehatan kalian. Betul. Kalian itu berharga guys, tuh catat itu. Kalau dari Kak Alia sendiri gimana nih buat teman-teman di luar sana? Oke, mungkin dari aku sendiri ya, kita tuh lebih peka aja sih ke lingkungan. Kalau misalkan emang ada temen nih yang kayak kok dia berubah nih dari sikap, dari emosinya, coba dekatan dia dulu, kayak misalkan lebih apa ya, mungkin lebih care gitu loh ke teman-teman, ke kondisi lingkungan gitu. Karena ya kalau misalkan bukan dari kita sendiri ya, dari siapa lagi gitu loh, ke diri orang yang sedang mengalami tekanan pun itu akan sulit gitu. Dan pun sebenarnya kayak aku mau reminder aja sih buat teman-teman ya, kalau misalkan kalian tuh sudah dikatakan nggak sekar ya, kalian tuh berharga gitu loh, semua perasaan kalian tuh valid, dan kalian tuh nggak hidup tuh nggak sendirian gitu loh, kita selalu berdampingan gitu. Dan kita juga benar-benar harus yang kayak merayakan apresiasi diri sendiri, sehingga tuh nanti nggak akan stres gitu loh teman-teman. Dan aku tuh cuma mau bilang kayak pelan-pelan aja ya, kalau misalnya teman-teman tuh ada deadline, kalian pelan-pelan aja, karena kan pasti nggak harus hari ini atau nggak harus di jam itu loh teman-teman. Kalian juga harus pelan-pelan, harus yang kayak coba lebih apa ya, lebih merasakan hidup kalian itu. Kayak jangan berpikiran kalau misalnya hidup kalian tuh yang enggak gitu loh, pasti akan ada kehidupan yang lebih baik gitu loh. Dan aku juga berharap kalian tuh benar-benar kayak jaga kesehatan, coba kontrol emosi kalian gitu. Dan aku juga berharap kita semua yang di sini tuh bisa menjalani kehidupan yang beruntung, dan juga kehidupan yang memang sesuai dengan skenario hidup kita yang memang sudah kita rancang gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya emang ada yang bertolak belakang dari hidup kita juga, itu memang sudah yang terbaik dari Tuhan gitu teman-teman. Betul banget, ini benar-benar pesan-pesan terakhirnya tuh benar-benar daging banget gitu. Tadi dari Kak Sekar, kalian tuh berharga, kalian ingat itu. Dari Kak Alia sama ya, kalian itu berharga dan perasaan kalian tuh valid. Jadi perasaan kalian sedih atau apa tuh ya itu valid, terutama buat kalian juga. Sekali lagi, cowok nggak apa-apa kalau mau nangis gitu. Jadi kalian nggak harus selalu kuat sendirian. Kalian mau cerita ke teman itu oke banget. Dan kita sebagai teman gitu ya, mungkin yang ngelihat teman kita perubahan sikapnya berbeda, kita juga harus peka terhadap itu ya. Mungkin kita dengan menanyainya, mendekatinya pelan-pelan lah gitu, mendengarkan dia sedang apa, sedang merasakan apa, butuh bantuan apa gitu ya, lalu mungkin membantu memberikan solusinya gitu. Bener-bener insight yang luar biasa banget pada episode kali ini teman-teman. Terima kasih banyak buat Kak Alia dan Kak Sekar udah nyempetin waktunya hadir buat kesini. Aku tahu banget Kak Alia lagi sibuk ya kan, pasti sepadet banget jadwal konsultasinya, dan Kak Sekar pasti hari ini juga ada kelas ya untuk masuk ke anak-anak ya, kelas anak-anak, tapi tetap bisa menyempatkan hadir di titik temu episode kali ini. Seneng banget, terima kasih insight barunya ini. Dan teman-teman yang sedang berjuang di luar sana, ingat ya, kalian itu gak sendirian. Jadi kalau butuh bantuan bisa cerita ke teman, atau mungkin kalau gak percaya dengan teman bisa cerita ke yang emang udah ahlinya gitu, pakarnya, emang yang expert di bidang sana gitu, teman di SMA ya, guru BK, atau di yang lebih umum ya di orang psikolog gitu. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan, udah melihat podcast kita di titik temu ini, di episode kali ini yang spesial banget. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah, terima kasih Pak.